Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, nama saya Daniel Dakumoro, guru BK SMKN 3 Buturan. Mohon maaf ini saya menyela di acara MGBK pada malam ini. Sebetulnya tahun lalu yang di Kediri juga sudah saya baru tadi praktik baik. Saat itu tentang sertifikat restitusi materi dari guru penggerak. Yang kedua ini dibantu ini materi saya tentang asesmen minat BMW yang saya beri nama Jaking Pot untuk asesmen minat BMW di SMK 3 Buturan yang sudah beberapa tahun ini saya lakukan. Ya, silakan. Ini PR besar di SMK, yaitu pada Februari 2023 bahwasannya Badan Pusat Statistik mencatat 4,33% itu TPT, tingkat pengangguran terbuka, sebesar dari 10.000 orang itu 433 menganggur. Nah, ini sudah banyak wacana. Nah, TPT itu ternyata terbesar, yang memberikan sumbangsi terbesar angka pengangguran itu justru dari SMK, yaitu sebesar 8,59%. Nah, ini data dari BPS tahun lalu dari Februari, bahwasanya di Jawa Timur itu TPT yang tertinggi angkanya cukup besar, dan yang menyumbang angka pengangguran terbesar itu ternyata dari SMK. Gambar berikutnya, Pak. Nah, itu ternyata dari SMK tertinggi itu ya untuk tahun kemarin. Kalau data tahun ini saya cari di BPS belum direkap oleh BPS. Selanjutnya. Nah, pada tahun 2018 Dirjen Diksi itu sudah mengeluarkan program SPW ya. SPW di mana BMW itu terintegrasi di dalamnya. Sedangkan guru BK berdasarkan Permendikbud 111 2014 itu mempunyai tugas untuk memfasilitasi peserta didik ya untuk perkembangannya optimal melalui fungsi penyaluran untuk pendidikan, pekerjaan, karir, dan masa depan. Selanjutnya, Pak. Oleh karena itu, di sekolah saya beri nama untuk asesmen minat BMW itu dengan nama Jaking Pot. Bahasa Jawa artinya membawa pot dengan sebelah tangan. Singkatan dari tentang konseling dan persetujuan orang tua. Ini saya ikutkan lomba, mudah-mudahan menang Bapak Ibu. Ikut Gembita dan Jambore GTK. Selanjutnya, di centang itu maksudnya saya membuat sebuah Google Form, saya bagikan ke siswa. Itu mulai kelas 10 Pak, kelas 10, kelas 11 dan 12. Sedangkan kelas 12 ini kan mendekati yang SNPMB. Ini saya buat untuk segera yang di kelas 12-nya. Pilihan minat BMW itu terdiri dari SNBP, SNBT, SPAN PTKIN, sampai ke TNI Polri, kerja dan wirausaha. Ini saya bagi pilihannya agar siswa bisa memilih beberapa dari pilihan itu. Selanjutnya, Pak. Nah, ini pilihannya di Google Form yang BNB. Next. Nah, setelah siswa itu mencentang pilihannya, lalu saatnya untuk guru BK beraksi secara langsung, yaitu memberikan konseling, yaitu menanyakan tentang pilihannya, apakah benar-benar pilihannya itu sudah pasti, apakah nanti lanjut kuliah ataukah
wirausaha ataukah bekerja. Nah itu guru BK memberikan jadwal untuk anak untuk diberikan konseling baik secara pribadi maupun kelompok. Ya, lanjut Pak. Nah, ini salah satu foto di sesi di ruang BK. Selanjutnya, yang ini konseling kelompok. Next. Nah lalu yang ketiga, cangking pot, singkatan yang ketiga POT. Pot itu dari persetujuan orang tua. Maksudnya kita membuat surat pernyataan yang harus ditandatangani orang tua tentang persetujuannya. Apakah tadi ingin bekerja, melanjutkan atau wirausaha, harus pengetahuan orang tua. Ya lanjut Pak. Nah ini surat tersebut bisa diunduh di Google Form, dicetak, ditandatangani, lalu diunggah lagi ke Google Form tersebut Pak. Nah itu di langkah Google Form yang terakhir. Selanjutnya, ini contoh surat pernyataan ya. Sebetulnya ini pekerjaan kita sehari-hari Pak ya. Sudah lama kita melakukan ini, cuma saya beri nama cangking pot. Selanjutnya. Nah ini sesi konsultasi persetujuan orang tua. Selanjutnya, nah hasilnya ternyata untuk fase E kelas 10 ternyata 73,9% siswa bekerja. Itu sudah wajar karena kita di SMK. Dilanjut yang kedua yang terbesar 38,2% itu wirausaha. Dan yang ketiga menjadi TNI Polri ya. Maklum kelas 10 itu masih bekas-bekas anak SMP, senang lihat tentara, lihat baju seragam kelihatan keren. Itu kelas 10 masih ada yang memilih TNI Polri. Selanjutnya Pak. Ya untuk fase E kelas 11 ini mulai ada perubahan. Ya tetap yang pertama yang tertinggi 65,6% bekerja, lalu ternyata ada yang milih SNBP. Nah kelas 11 ternyata sudah ada merencanakan masa depannya di kelas 12 nanti untuk kuliah. Lalu yang ketiga wirausaha 34,9%. Selanjutnya Pak. Sedangkan di fase F ini benar-benar berubah Pak di kelas 12. Yang pertama meskipun tetap 71,3% bekerja, yang kedua SNBP 52,3% dan yang ketiga SNBT. Jadi kelas 12 paradigmanya itu sudah mulai berubah, ingin melanjutkan studi itu lebih banyak. Ini di sekolah saya Bapak bilang. Selanjutnya, nah ini hasil tabelnya untuk yang kelas 10. Next Pak. Yang kelas 10, kelas 11 itu ya yang terbanyak di bekerja, wirausaha dan SPP. Kelas 12. Selanjutnya Pak, kelas 12 itu mulai ada perubahan di SNBP dan SNBT. Selanjutnya, nah untuk hasil yang konseling melalui Google Form ini menyatakan bahwasannya konseling yang ingin bekerja, ingin lanjut bekerja itu telah menyatakan menguasai materi produktif di bengkelnya. Sedangkan yang ingin studi lanjut itu menyatakan ingin nanti belajar giat, latihan soal, dan ingin konseling studi lanjut di ruang BK. Lanjutnya Pak. Nah ini contoh hasil konseling itu saya buat seperti rekaman konseling yang ingin studi lanjut, yang ingin bekerja maupun yang ingin wirausaha, ada rekaman konselingnya seperti ini. Lanjut Pak. Nah melalui persetujuan orang tua, rata-rata orang tua itu pasti setuju di hasil konseling bersama orang tua itu. Rata-rata orang tua di sekolah kami itu setuju pilihan anak ingin bekerja atau wirausaha atau studi lanjut, itu menyatakan setuju. Ya lanjut Pak. Nah ini surat persetujuan orang tua.
ditandatangani secara real maupun diunggah ke Google Form. Selanjutnya Pak. Nah, untuk refleksi, karena pilihan terbanyak fase E adalah bekerja, maka SMK 3 mengambil langkah strategis berserah diri meraih kompetensi yang berkualitas, berdasarkan global dan memenuhi tuntutan. Salah satunya ingin bekerja melalui studi pembelajaran dengan guru tamu, ahli teknik dari perusahaan, program magang kerja, OJT, dan juga BKK. Agenda rutin tahunannya yaitu menggelar rekrutmen. Lanjut Pak. Nah, ini contohnya rekrutmen dari berbagai perusahaan. Jadi SMK 3 itu dulu namanya STM perkapalan Pak ya. Jadi lebih banyak perusahaan yang bersinggungan dengan kapal. Ya lanjut Pak. Sedangkan untuk yang wirausaha kita mengajarkan batik. Terus untuk jurusan pendingin itu anak-anak sudah wirausaha untuk membersihkan AC dari pelanggan dari sekolah maupun dari rumah wali murid itu ada. Dan juga untuk produk kewirausahaan anak-anak juga membuat sebuah produk yang dinilai dan juga dijual. Contohnya miniatur kapal itu di sekolah kita produksi. Selanjutnya, next Pak. Nah, sedangkan untuk yang melanjutkan studi ini agenda tahunan guru BK pasti Bapak tahu ya, SNPMB itu Desember sosialisasi, Januari itu ranking siswa eligible, dan Februari lanjut untuk daftaran. Nah, itu pasti kita sudah tahu ya Bapak itu ya. Selanjutnya Pak. Next. Nah, testimoni peserta menyatakan bahwasannya tahapan checking pot itu mereka merasa bermanfaat. Ya, yang ingin bekerja, yang ingin melanjutkan studi dan wirausaha, mereka menyatakan apa yang treatment yang sudah kita berikan itu merasa bermanfaat. Maka saya berasumsi bahwa checking pot sebagai instrumen asesmen minat BMW ini telah berhasil memetakan minat BMW peserta didik di SMK 3. Next Pak. Ya, mengapa saya mengambil nama checking pot? Seperti yang ada di modul guru penggerak, bahwasanya guru itu ibarat petani Bapak Ibu, sedangkan murid itu ibarat benih. Apapun yang bisa kita lakukan hanya bisa memberikan yang terbaik, memindahkan benih itu dari pot ke tanah lapang yang cukup cahaya, cukup air, dan membiarkan siswa itu bertumbuh sesuai kemampuan pribadinya. Oleh karena itu saya mengambil nama checking pot. Meskipun dari tahun ke tahun itu agenda kita Bapak Ibu ya, sebagai operator PDSS itu jelas kita menjaring siswa eligible, dan itu dasarnya salah satunya dari itu. Ya lanjut Pak. Nah, ini sebelum memakai Google Form ini juga kita pakai secara manual. Yang ingin bekerja, melanjutkan wirausaha itu secara manual kita checklist. Selanjutnya Pak. Hingga sekarang kegiatan itu masih kita lakukan Pak. Ya, dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwasanya kita mengantar murid itu seperti benih ke dalam pot, lalu membiarkan kita tumbuh sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Next Pak. Ya. Next. Next Pak. Ya. Itu saja dari saya. Mungkin ada pertanyaan, ada Pak ya? Sudah 30 menit? Ya, itu saya terima kasih dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.